Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya, Dadi Ramadan, dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI yang menilai agar perekonomian Indonesia tidak runtuh, pemerintah perlu menentukan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat menarik kembali investor asing dan menjaga inflasi. Nilai tukar dolar Amerika terus mengalami fluktuasi akibat penetapan suku bunga acuan jangka panjang sebesar 5 hingga 5,25% oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal itu mengakibatkan permasalahan bagi perekonomian Indonesia, mulai dari terjadinya capital outflow atau keluarnya aliran modal asing dari Indonesia, hingga mempengaruhi anggaran belanja dan surat utang negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mendorong pemerintah bersinergi menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menarik kembali investor asing dan menjaga inflasi agar perekonomian Indonesia tidak runtuh. Bank Indonesia diantaranya telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Ya, ini adalah salah satu untuk menarik mereka untuk menanamkan uangnya di Indonesia supaya menahan capital outflow. Dan yang kedua juga Bank Indonesia sudah juga mengeluarkan mengenai nantinya juga sertifikat Bank Indonesia dalam valuta asing. Terus kemudian juga langkah dari segi fiskal itu adalah tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa yang penting adalah menahan inflasi kita. Andreas menambahkan, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga harus mempertahankan daya beli masyarakat, yaitu dengan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok seperti pangan dan bahan bakar minyak, serta memberikan subsidi yang merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Badan Legislasi DPR RI yang menegaskan meski permasalahan di Jakarta sangat kompleks, jangan dim yang dibahas sangat banyak, Badan Legislasi DPR RI akan tetap berupaya untuk segera mungkin menyelesaikan penyusunan rancangan undang-undang khusus Jakarta. Badan Legislasi DPR RI mulai membahas penyusunan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ secara komprehensif dan menyeluruh agar menjadi dasar pengelolaan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Anggota Badan Legislasi DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan terdapat beberapa aspirasi dari warga Jakarta, di antaranya keterbatasan alokasi anggaran bagi tingkat RT dan RW, serta usulan pemilihan langsung bagi wali kota dan bupati di Jakarta agar mereka bisa leluasa dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Selain itu, masih banyak hal yang harus diperbaiki, seperti pembenahan pariwisata, serta pemukiman padat penduduk yang rawan kebakaran. Bagaimana tata kelola RW dan RT? Ya, tata kelola RW dan RT ini dimasukkan sehingga ada kewenangan khusus dalam hal pendanaan dari pemerintah pusat bisa diberikan untuk bisa membiayai dana-dana buat kemasyarakatan. Nah, untuk mewujudkan positioning sebagai pusat kegiatan bisnis dan ekonomi dunia, tentu supportingnya ini banyak sekali yang harus diperhatikan, termasuk tadi yang disebut perdagangan, perindustrian, UMKM harus ditata kan? UMKM-nya begitu berantakan juga di Jakarta. Itu harus ditata, pariwisata harus ditata, dan ini harus dilakukan lewat undang-undang gini. Meskipun permasalahan di Jakarta sangat kompleks, dan dim yang dibahas sangat banyak, Badan Legislasi DPR RI akan tetap berupaya sesegera mungkin menyelesaikan penyusunan rancangan Undang-Undang DKJ sebelum periode ini berakhir. Rodiah dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, saat lagi kami akan informasikan kepada Anda berita dari Komisi 11 DPR RI yang berharap pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Guna mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi bahan pokok dan pangan pada masyarakat. Per tanggal 13 November 2023, nilai tukar rupiah kembali melemah menjadi Rp15.695 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua Komisi 11 Amir Uskara menyebut, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan karena terjadinya peperangan di beberapa negara yang mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Bank Sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga acuan jangka panjang sebesar 5–5,25% sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan komoditas pangan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan berupa subsidi bahan pokok. Nah, ini tentu dipicu oleh kondisi yang ada di beberapa negara, termasuk mungkin yang terjadi sekarang misalnya perang antara Israel dengan Gaza, kemudian belum selesainya juga perang antara Ukraina dan Rusia. Ini semua berpengaruh terhadap ekonomi Amerika yang pada akhirnya untuk menjaga inflasinya mereka menarik dana dengan meningkatkan suku bunga Fed Fund Rate. Ini yang berpengaruh. Tentu kita mendorong pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan yang memang sudah dianggarkan, termasuk mungkin kalau saya tidak salah bulan ini akan keluar bantuan El Nino yang juga akan diberikan kepada sekitar 18 juta masyarakat. Amir optimis nilai tukar rupiah mampu menguat dan perekonomian nasional masih stabil dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Andini dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Badan Legislasi DPR RI, pemirsa, yang berharap rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dapat mengakomodir eksistensi budaya Betawi yang tentunya dinilai telah hidup lama berdampingan dengan kompleksitas ibu kota negara. Badan Legislasi DPR RI menerima aspirasi mengenai rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Beberapa masukan menyebut kearifan lokal Betawi sebagai budaya asli Jakarta perlu diakomodir. Mewakili aspirasi pemuda suku Betawi, Ikhwan Ridwan menjelaskan, suku Betawi telah hidup berdampingan dengan kompleksitas ibu kota negara selama bertahun-tahun. Sudah seharusnya eksistensi budaya Betawi mendapatkan tempat dalam RUU DKJ. Nah, ini yang kita usulkan pada perubahan kali ini, membuka peluang untuk kita mendorong nama Betawi itu atau lembaga adat Betawi itu bisa masuk. Mudah-mudahan dengan demikian harapan kami dari warga Betawi yang selama sekian lama telah memberikan tanahnya untuk ibu kota negara dan hari ini
ibu kota negara pindah, kami minta untuk diakomodir. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menyambut baik aspirasi tersebut. Menurutnya, keberadaan lembaga adat Betawi dalam RUU DKJ akan menjadikan kota Jakarta sebagai potret kearifan lokal yang bersinergi dengan dinamika perekonomian kota. Pasti, karena di ibu kota itu ada aspek budaya, sosial yang kesejarahan yang harus dipertahankan. Situs-situs sejarah di sini banyak. Jangan gara-gara menjadi pusat ekonomi terus itu dirubuhkan, tidak boleh. Itulah ciri khasnya Jakarta dibanding dengan kota-kota besar di dunia. Ken dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai Komisi 11 DPR RI yang menilai melemahnya ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya fenomena iklim El Nino, peningkatan harga pangan hingga kondisi global saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2023 hanya tumbuh 4,94% year on year atau lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,01% year on year. Hal tersebut tercatat yang paling rendah sejak akhir tahun 2021. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyebut fenomena iklim El Nino, peningkatan harga pangan, dan kondisi global dinilai menjadi biang kerok melambatnya pertumbuhan ekonomi RI yang hanya tumbuh di bawah 5%. Kendati demikian, Amir Uskara optimis ekonomi Indonesia akan bangkit pada kuartal 4. Menurutnya, belanja negara yang biasanya maksimal pada penghujung tahun akan mampu mendongkrak ekonomi Indonesia. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global. Di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Tapi seperti biasa di kuartal keempat itu pertumbuhan pasti akan naik karena belanja pemerintah biasanya maksimal di kuartal 4 Jadi kuartal 4 ini insya Allah pasti akan naik. Berdasarkan pola musiman, kuartal 3 memiliki kebiasaan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan kuartal 2. Ditambah tekanan inflasi akhir tahun yang memperlemah konsumsi masyarakat, terutama kenaikan harga komoditas pangan yang diperburuk dampak El Nino. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Dan DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur, dan adil. Tentunya pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pemilihan umum tahun 2024 bukan hanya mengenai pergantian kepemimpinan nasional dan juga anggota legislatif, tetapi juga momentum untuk menjadikan kehidupan dan juga masa depan bangsa yang lebih baik. Dan DPR RI menilai pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan juga diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, DPR RI berharap pesta demokrasi melalui sistem pemilu harus menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Pada 14 Februari 2024, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan umum untuk anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden secara serentak. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Untuk pemilih yang tersebar di 514 kabupaten kota dari 38 provinsi dan di 128 negara perwakilan. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis, damai, jujur, dan adil tentu menjadi fokus dan harapan seluruh pihak. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari netralitas pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan, lembaga hukum, dan peradilan tidak hanya netralitas. Faktor keamanan juga menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Potensi konflik sekecil apapun tidak bisa dipandang remeh dan jangan sampai membuat perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. DPR RI memandang diperlukan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan peserta pemilu yang semakin maju dan memegang teguh komitmen memperkokoh persatuan bangsa. Polarisasi pilihan politik tidak menutup terjadinya sensitivitas negatif yang tinggi dalam interaksi masyarakat, baik interaksi langsung maupun di dunia maya. Sensitivitas negatif yang tinggi rentan terhadap konflik sosial di tengah masyarakat. DPR RI menghimbau TNI harus bisa memetakan dan mengantisipasi kemunculan kelompok kriminal bersenjata yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu dan mengancam kedaulatan NKRI. Selain itu, aparat TNI yang terindikasi terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu paslon harus ditindak tegas dan diberi sanksi. Perkembangan media sosial dikhawatirkan bisa mempengaruhi netralitas prajurit TNI selama masa pemilu, terutama pada masa kampanye. Itu sudahkah ada analisa spesifik terkait dengan itu juga? Itu tugas dari TNI, menjaga kedaulatan negara, jangan sampai bagaimana yang tadinya menjadi isu keamanan merajalela dan meluas menjadi isu kedaulatan. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 juga tidak terlepas dari sosialisasi dan edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Disinilah dituntut peran serta para operator telekomunikasi. Dengan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, bisa dimanfaatkan para operator untuk mengkampanyekan pemilu 2024 yang jujur dan adil, serta pentingnya mengawal netralitas para aparatur negara. Pengelola telekomunikasi seluler ini menjadi pahlawan terdepan. Oleh karena itu, sebenarnya kita mengundang mereka untuk mereka bisa memberikan masukan kepada kita. Apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka untuk mensukseskan pemilu. Sebelum pencoblosan sampai pencoblosan dan pasca pencoblosan. Nah, tadi disebutkan oleh anggota juga, mereka kurang memberikan penyadaran di pesan-pesan HP. Banyak bonus, bla 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 yang lain belum masuk ke pesan-pesan pemilu. Padahal pemilu kita sudah kurang dari 100 hari lagi ya. Dengan waktu yang lama,
yaitu 75 hari. Komisi 2 DPR RI mengajak semua pihak untuk menjaga masa kampanye tetap kondusif sehingga potensi konflik pemilu 2024 bisa diredam seminimal mungkin. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu tentu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Namun, kedua lembaga itu harus berupaya menjaga integritas dan berpegang teguh pada aturan pemilu yang berlaku sehingga pemilu bebas intervensi. Yang penting KPU pegang pada aturan main, penyelenggara pemilu BKP Bawaslu pegang rule of law-nya, tata aturan berpemilu. Kenapa harus begitu? Supaya dia memiliki ketahanan mental yang kuat untuk menghadapi serangan dari banyak pihak. Kenapa serangan dari banyak pihak? Namanya juga kandidasi pemilu ya, apalagi ini pileg, pilpres berbarengan, tekanan-tekanan itu pasti ada. Tinggal sekarang sejauh mana KPU punya integritas, komitmen untuk tetap mengawal pemilu langsung, umum, bebas, harusnya jujur dan adil. Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kendari menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Masjid tersebut kerap disebut Masjid Terapung. Tentunya pemirsa penasaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, masjid dengan dominasi warna putih tersebut diproyeksikan menjadi ikon wisata religi yang dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan Mursyid Mustafa. Posisi masjid yang memiliki 4 menara tersebut berada di atas permukaan laut dan juga menampilkan kesan elegan sehingga pengunjung akan langsung teringat dengan ikon Burj Khalifa Arab. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Masjid Terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk.
Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei Darussalam atau Masjid Bandaraya Kinabalu Malaysia yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa sholat Jumat di sini untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 15 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Kapolri. Tentunya membahas persiapan penegakan hukum pemilu 2024. Dan selanjutnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirut Garuda dan Saudi Airlines membahas komponen biaya penerbangan haji 2024. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.